Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim The Time of P1 yang mengatakan saya sendiri, Muhammad Ferry Fauzan, dengan NIM 049. Lalu ada saya, Reja Ananta Permadi dengan NIM 059. Dan saya Sandy Setiawan dengan NIM 062. Oke, jadi ini merupakan game yang kami buat, yaitu game The Time of P1, yang merupakan game horror dengan genre action juga finding object. Dan ini tuh mengambil setting di sebuah rumah milik pengusaha terkenal. Nah, rumah tersebut diperkirakan disantet dan dihuni oleh makhluk halus gitu. Nah, dalam game ini kita tuh akan memasuki rumah tersebut sebagai paranormal yang sedang menyelidiki dan membersihkan rumah tersebut dari santetan. Nah, latar belakang kenapa kami membuat game ini tuh pertama merupakan salah satu tugas besar komputer grafik praktikum, dan yang kedua itu kami memilih game horor karena lebih memacu adrenalin gitu ya untuk memainkannya. Selain itu, game ini juga terdapat teka-teki untuk menemukan objektif gamenya gitu. Sehingga menurut kami perpaduan game horror dengan finding object ini sangat menarik untuk dicoba. Oke, selanjutnya kita langsung ke cerita yang diusung pada game ini. Ceritanya sendiri diawali dengan terkenalnya seorang pengusaha sukses, yaitu Pak Salim. Pak Salim ini memiliki usaha bisnis yang memiliki banyak kompetitor. Salah satu kompetitor bisnisnya, yaitu Pak Narsid, merasa iri dan dengki yang amat mendalam kepada Pak Salim. Hati ia sangat tergelapkan rasa bencinya. Karena itu ia mendatangi seorang dukun yang bernama Ki Samsu. Pak Narsid meminta kepada Ki Samsu agar Pak Salim mengalami gangguan gaib yang membuatnya menderita. Tak lama kemudian, Ki Samsu mengirim santet kepada Pak Salim dengan menanamkan buhul di sekitar rumah Pak Salim. Sejak saat itu, Pak Salim sering mengalami berbagai peristiwa aneh seperti muntah paku dan belik. Ia juga sering mengalami gangguan makhluk halus seperti ditinju pocong dan sebagainya. Maka dari itu, ia meminta pertolongan kepada seorang ahli supranatural, yaitu Pak Ustadz Zikri, untuk membasmi gangguan dan peristiwa aneh yang dialaminya. Oke, di sini juga ada experience yang ingin diberikan gitu ke para pemain dari game ini itu ialah berperan sebagai paranormal dalam proses pembersihan santet. Nah, di mana santet tersebut akan berhasil dibersihkan hanya dengan menemukan dan menghancurkan buho yang dikirim untuk menjadi sumber santetan. Nah, selama pencarian buho ini, pemain akan dihadapkan dengan suasana yang menakutkan dan mungkin juga harus melawan atau menghindari setan dengan item tertentu yang didapatkan saat menyelidiki sekitar rumah. Lalu selanjutnya ada for loop dari game ini. Jadi yang pertama adalah kita mencari buhul atau jimat tersebut. Lalu pada saat mencari ini kita bisa mencari petunjuk atau letaknya, bisa juga kena jump scare atau juga bertemu setan. Jika kita bertemu setan atau kena jump scare, maka kita akan bisa menyerang atau menghindari setan tersebut. Lalu akan kembali lagi ke mencari jimat atau buhul. Lalu jika kita mencari petunjuk atau letak buhul atau jimat tersebut, kita bisa bertemu setan kembali atau menemukan jimat atau buhul tersebut. Jika kita menemukannya, maka kita akan melawan setan, dan setelah itu kita bisa menghancurkan buhul atau jimat tersebut, dan setelah itu game akan selesai. Lalu core mekanik dari game ini adalah pemain harus mengumpulkan petunjuk terkait letak buhul berada. Lalu kedua, selain petunjuk pemain juga harus menemukan item-item yang dapat digunakan untuk mengusir setan. Ketiga, jika terkena jump scare, maka detak jantung karakter akan meningkat. Keempat, jika melihat atau bertarung dengan setan, maka detak jantung juga akan meningkat secara perlahan.
Kelima, jika detak jantung player meningkat sampai angka tertentu, maka karakter akan mati dan permainan akan mengulang dari saat menemukan petunjuk terakhir. Jika membaca ayat-ayat penangkal setan, maka detak jantung bisa diturunkan. Lalu setan dapat diserang menggunakan doa atau item yang digunakan untuk main. Lalu jika buhul atau jimat ditemukan, maka setan akan sangat marah dan menyerang secara agresif. Lalu jika buhul hancur, maka setan akan terikat dengan buhul tersebut, akan musnah dan game akan tamat. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan langsung ke demo dari game yang telah kami buat. Yang pertama, seperti yang terlihat pada layar, terdapat 4 pilihan menu pada menu utama. Yang pertama ada play, di mana ini digunakan untuk pengguna memulai permainan. Lalu selanjutnya ada kredit yang berisi tentang game ini game apa, lalu dibuat oleh siapa. Lalu selanjutnya ada help yang berisi tentang tata cara bermain dari game ini, lalu quit untuk keluar dari game tersebut. Oke, yang pertama kita akan masuk ke menu kredit. Pada menu kredit ini akan ditampilkan deskripsi singkat mengenai game yang sedang dimainkan dan juga pembuatnya. Lalu akan ke menu help. Di sini dijelaskan tata cara bermain dari game ini. Oke, setelah 2 menu tadi, kita akan masuk ke permainannya dengan menekan tombol play. Oke, pertama-tama kita akan diletakkan di luar dari sebuah rumah, yaitu rumah Pak Salim. Kita akan mengambil tasbih yang digunakan untuk bertarung dengan setan. Nah, tasbih ini sendiri bisa kita lempar dengan menggunakan klik. Nah, seperti itu. Lalu untuk pada parkiran ini sendiri terdapat banyak objek. Yang pertama ada lampu, ada otopet, dan juga ada boneka di sini seharusnya. Tadi mana nih bonekanya? Oke, selanjutnya kita langsung saja. Halo. Nah, kami menyeting sebuah trigger box yang apabila kita lewati akan muncul suara-suara seperti tadi. Kita lanjut mencari ke lantai 2. Allahu Akbar. Aduh, ini jump scare, waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita bertemu dengan setan, kita dapat membaca doa dan menghentikan gerakan si setan tersebut dengan menggunakan tombol kontrol. Nah, selagi membaca ini kita bisa juga mencari ada item-item yang nantinya akan digunakan. Contohnya ada item Banaspati di sebelah setan tersebut. Lalu kita akan mencoba membuka pintu dengan menekan tombol F. Nah, di sini juga ada item yang harus kita cari, harus kita kumpulkan. Salah satunya yaitu boneka. Jadi sebenarnya item ini seharusnya bisa diambil, tapi belum terimplementasikan dengan baik. Implementasinya baru hanya setengah saja. Ya, jadi belum bisa dijalankan. Lalu untuk selanjutnya kita coba cari ke lantai 3. Nah, itu salah satu contoh trigger box yang tadi kami sebutkan, di mana ketika mendekati pintu akan muncul suara tersebut. Nah, pada permainan ini sebenarnya kita bisa explore ke setiap ruangan untuk mencari di mana benda-benda yang harus ditemukan. Tetapi karena di sini kami sudah yang membuatnya, jadi kami tahu di mana objek-objeknya. Jadi kita langsung saja mencari di mana buhulnya. Nah, saat keluar rumah, di sini ada setan lagi yang mengejar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus berdoa agar setan tersebut tidak mendekat, agar berhenti mendekat. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أوحي Oke. إلي Nah, أنه استمع kita نفر menemukan di من mana buhul itu الجن berada. Nah, فقالوا dengan إنا ketemunya buhul سمعنا ini, kita dapat قرآنا mengklik عجبا tombol يهدي enter untuk إلى mengakhiri game. الرشد فآمنا به. Nah, Nah, ini merupakan tampilan dari game ketika game sudah berakhir. Nah, di sini kita bisa Bisa menekan play again Untuk atau memulai lagi untuk atau memulai mulai. lagi permainan atau kembali ke main menu. kembali ke main menu. Oke, selanjutnya kita ke play again untuk membahas aset-aset yang belum kita bahas lebih jauh. Jadi untuk rumahnya ini kita mengambil aset dari CG Trader ya. SketchUp dari SketchUp. Ini SketchUp. Dari SketchUp kita import ke sini pakai Datasmith. Datasmith. Lalu di situ kita bisa lihat ada lampu di situ. Itu kita buat dengan menggunakan Blender dengan kode Python. Oh ya, pakai scripting. Nah, ini juga sama skuter Autopad pakai scripting. Oh ya, dan untuk semua logic ini kita menggunakannya bukan scripting tapi menggunakan blueprint dari Unreal Engine. بسم الله الرحمن Ini الرحيم juga قل bikin أوحي pakai إلي Blender. أنه استمع نفر من pakai الجن simulation-nya. فقالوا إنا سمعنا قرآنا. Nah, kalau untuk sound efeknya itu ada yang buat sendiri, ada yang ngambil dari بسم YouTube الله atau الرحمن الرحيم aset gratis lain. بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر Untuk من boneka itu الجن sendiri kami ngambil dari إنا سمعنا Trader, قرآنا dari عجبا CD Trader. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن Nah, ini نشرك Ninja بربنا dibuat pakai أحدا scripting juga, buat وأنه sendiri. تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. Oke, selanjutnya ada aset setan pocong yang dibuat juga menggunakan Blender. Oke, nah ini kita bisa menembakkan tasbih ke pocong. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya lupa ngambil tasbihnya tadi di bawah. Oh iya, harus diambil dulu ya. Harus diambil dulu. Bisa ke bawahnya, ya udahlah. Tadi udah dicontohin juga untuk cara melempar tasbihnya, jadi ya kita lewat saja. Lalu selanjutnya ada buhul. Buhul juga dibuat menggunakan Blender. Terus selain buhul apa lagi? Oh iya, ada beberapa objek seperti Chris dan yang lainnya, tapi lupa belum dimasukin kayaknya, atau gara-gara belum dikasih collision jadi dia ngilang. Lupa, nanti dibenarkan. Nah, untuk collisionnya ini kita pakai presetnya itu block all, terus complexity-nya itu use complex as simple. Jadi kita bisa masuk ruangan gini gara-gara collisionnya dibikin kayak gitu. Oke, paling sekian dari demo game yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dari game kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.